Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel dari Tanda. Dan kali ini kita masuk ke obrolan santai. Dan kali ini kita pakai tema apakah jiwaku sehat. Kita kali ini ngobrol sama Papi. Ya. Halo. Oke, pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan jiwa? Kesehatan jiwa itu ini Kak, sebuah ilmu atau sebuah keadaan di mana seseorang itu mampu secara sadar berperilaku dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada di lingkungannya. Jadi ketika dia dikatakan sehat jiwa, maka orang tersebut akan mampu bersosialisasi dan mencapai fungsi sosialnya. Fungsi sosial itu kayak apa sih? Ya misal nih kayak kakak kan harus belajar. Iya. Nah, ketika kakak belajar itu, kakak bisa tuh bersosialisasi sama teman-temannya, ngomong sama gurunya. Gitu juga kayak papa, kayak mama, kayak akung. Itu juga dikatakan orang sehat jiwa kalau dia bisa berfungsi maksimal terhadap lingkungannya. Jadi dia bisa berinteraksi kayak orang normal loh. Lah bayangkan, nah kalau tidak bisa berinteraksi sama orang normal, dia menyendiri, dia tidak punya teman, terus dia sedih-sedih sendiri, dia bingung sendiri, ya itu tidak sehat jiwa. Jadi seperti itu sih Kak. Berarti tergantung dari sosial dan lingkungan. Bukan tergantung sosial dan lingkungan. Jadi orang itu bisa berfungsi secara bagaimana dia jadi manusia, dia bisa berinteraksi sama orang lain. Kemudian ketika dia berinteraksi, lingkungannya juga baik. Nah itu yang dimaksud sehat jiwa itu seperti itu. Gitu. Terus pertanyaan kedua, gimana caranya kita tahu bahwa kita sehat jiwa atau enggak? Mudah sih. Yang pertama, kita harus kenal tuh sama diri kita sendiri ya Kak. Nah kalau kita lagi sedih, lagi marah, itu kan semua orang kayak gitu kan biasanya. Jadi ketika mereka marah, ketika mereka sedih, ya itu biasa aja. Tetapi ketika marahmu tadi, sedihmu tadi, terus sampai mengganggu aktivitasmu, misalnya kakak sedih nih, tidak dibelikan papa PlayStation gitu kan, terus kakak jadinya sedihnya berlarut-larut sampai tidak mau makan. Nah, terus kemudian kakak nggak mau sekolah tuh, nggak mau mandi, ya mungkin itu kakak bisa dikatakan sebagai ada gejala gangguan jiwa atau rasa takut yang berlebihan terus menerus. Pokoknya sampai kakak itu ketakutan, mau ngapain ini takut, tiba-tiba rasanya tidak percaya diri. Nah kayak gitu-gitu tuh, itu sih gejala-gejala gangguan jiwa itu kayak gitu itu sih Kak. Berarti ada beberapa ya? Ada beberapa gejala ya kalau papa bilang lah. Jadi gangguan jiwa itu memang unik sih, memang menarik. Jadi apalagi di era yang sekarang ini, kita tuh harus melek terhadap kesehatan mental kita. Terus untuk pertanyaan ketiga nih, kalau sudah tahu hasilnya dan ternyata hasilnya kurang baik, apa yang harus kita lakukan? Maksudnya itu gimana? Maksudnya kalau misalnya kalau udah hasil kayak kita udah tahu kalau hasil kesehatan jiwa kita kurang baik, terus apa yang bisa kita lakukan gitu? Yang pertama, kita kan tadi udah kenal nih. Oh, saya ini sedang tidak baik-baik saja nih. Kok saya setelah dapat nilai ujian jelek, kok saya makin kesini, kok saya makin ini ya, kok makin kok makin terpuruk ya, kok makin menjauh dari teman-teman ya, atau kesulitan belajar, ya itu harus segera cari pertolongan. Jangan malah sembunyi. Ya jadi kakak atau pemirsa semuanya yang melihat lingkungannya, keluarganya, ada teman-temannya yang tiba-tiba dia habis ada kejadian tertentu, terus kemudian perilakunya berubah, segera laporkan
ke orang tua, ke guru. Nah, harapannya setelah dari situ mereka cari pertolongan ke profesional. Profesional itu siapa? Profesional itu bisa psikolog, bisa ke psikiater. Jadi tidak perlu malu, karena memang orang gangguan jiwa itu umumnya malu sih Kak, mengakui kalau dia butuh bantuan. Jadi menurut Papa sih tidak perlu malu ya kalau ketika ada orang sedih terus-terusan terus kamu berobat itu tidak perlu malu, karena sakit gangguan jiwa itu ya sama kayak sakit yang lainnya. Jadi tidak perlu di dramatisir ya, tidak perlu dilebih-lebihkan. Oke. Gitu. Terus kan sekarang kan banyak anak-anak remaja kayak mahasiswa tuh yang bunuh diri. Itu kira-kira penyebabnya kenapa gitu? Penyebab utama. Jadi anak remaja yang katanya bunuh diri itu kan ini ya kehilangan jati dirinya, padahal ya enggak. Orang mau bunuh diri itu prosesnya panjang, enggak sekedar sekonyong-konyong hari ini nilaiku jelek terus kemudian bunuh diri, enggak. Jadi bunuh diri itu adalah kayak ini sih Kak, kayak jadi kayak orang sakit. Nah, bunuh diri itu adalah salah satu gejala orang depresi. Ya, salah satu ya. Bisa yang lain, tapi paling sering itu depresi yang lama-lama terus didiemin karena takut berobat ke profesional, takut minta tolong. Akhirnya dia memutuskan aja wis daripada aku hidup mending aku bunuh diri. Nah, sarannya Papa, ketika kakak nanti ketika kakak ada masalah atau ada temannya kakak yang punya masalah, itu ditanya kenapa kamu kok murung, kenapa kamu kok sedih, ditawari aja, suruh cerita. Itu adalah pertolongan pertama Kak. Sebenarnya mudah. Jadi karena kita tidak tahu, akhirnya kita cenderung meremehkan, kok orang sedih kok ini sih kok malah diperolok. Biasanya kan gitu ya Kak ya. Padahal orang sedih itu harusnya disuruh cerita, apa sih yang bisa dibantu, kenapa kamu sedih, ayo kita cari pertolongan yuk. Ya seperti itu, jangan diolok-olok. Terus kira-kira dari penyebab depresi itu apa? Penyebab depresi banyak ya. Jadi penyebab depresi itu ada 3 kelompok besar. Yang pertama memang anaknya gampang depresi. Depresi itu kan sedih yang berlebihan terus-menerus ya. Jadi yang pertama memang sudah bakatnya, sudah gennya Kak, dari sana orang itu gampang depresi. Terus bagaimana dia dididik waktu kecil sampai dia dewasa dalam menghadapi stres, tentunya beda dong. Ketika anak kecil atau kakak dulu sering dimarahin, mungkin papa ya pernah marah-marah, terus kemudian papa marah-marah terus, tidak pernah muji dan sebagainya. Kakak kan jadi mudah takut kan, mesti takut ketemu orang dan sebagainya. Terus kemudian di sekolah temennya banyak yang ngebully, itu juga jadi salah satu faktor mudahnya terjadi depresi. Ya seperti itu. Jadi sudah tidak zaman Kak, kalau kamu ngolok-ngolok terus membuli orang itu udah tidak zaman. Itu aja. Gitu. Terus kan misalkan depresi kan bisa muncul tiba-tiba, kayak semisal tadi mahasiswa, itu ciri-cirinya apa ya? Depresi itu kan sedih ya. Sedih. Jadi selain sedih itu harus ada yang lain. Jadi misalnya tadi Papa bilang, ketika orang sedih itu kan biasanya apa sih yang dilakukan Kak? Kalau kakak marah gitu, atau marah sama mama, marah sama papa, atau kecewa sama hasil ujian dan sebagainya, kakak biasanya ngapain sih? Yang pertama ya biasanya apa? Nangis kan? Ya kan, nangis, terus sedih. Lah kalau kakak kalau sedih gimana? Kalau kakak kalau sedih gimana? Oh ya biasa, sambil dibuat main apa. Oh, nah itu kalau orang depresi itu tidak bisa Kak. Ketika sedih dia malah dia malah menarik diri. Menarik diri itu gimana sih Pak? Disuruh mandi malah tidak mau. Ya toh? Terus kemudian nangis terus menerusan, sedih terus-terusan. Jadi kayak mengurung diri. Mengurung diri. Nah, waktu mengurung diri itu lama-lama kan dia capek tuh, nggak makan. Lama-lama dia kehabisan energi. Akhirnya dia makin terpuruk sama sedihnya. Lama-lama itu tadi bisa muncul gejala ide untuk melakukan bunuh diri atau mencelakai diri. Jadi itu tadi pesannya Papa ya. Ketika ada temanmu yang sedih, jangan diolok-olok. Disuruh cerita, ajak dia cerita. Atau kakak
ketika besok ada masalah apapun, masalah sekolah, masalah berantem sama teman, bahkan mungkin kalau marah sama mama papa, ya disampaikan ke mama papa, dibicarakan baik-baik. Jangan dipendem. Kalau dipendem ya ini bisa ke arah depresi, marah dan sebagainya. Terus capek-capek sendiri. Gitu. Berarti banyak juga ya. Banyak, macam-macamnya banyak, tapi umumnya itu tidak bisa mengungkapkan isi perasaan dan pikirannya. Oh, terus juga tanya terkait, kan di berita-berita banyak nih, katanya kalau habis pasca pemilu, katanya DRSC nambah kayak caleg gitu. Mereka tuh memang kayak rentan stres gitu ya. Oh, maksudnya ini toh, maksudnya ketika pemilu kemarin itu, kakak baca di berita tuh. Yeah. Kakak baca di berita katanya banyak orang rawan stres. Ya umumnya gitu ya. Tapi kan kita tidak mau kejadian itu. Cuman biasanya kalau kita menginginkan sesuatu terus sudah mengeluarkan banyak biaya, itu harapan kita tinggi. Nah, ketika harapan kita tinggi, kayak kita lupa tuh kalau kita itu punya sekian persen kegagalan. Ya, jadi jangan pernah menggantungkan sesuatu sampai 100%. Jadi harus disisakan bahwa manusia itu juga punya celah untuk gagal. Jadi ketika tidak sesuai dengan harapan, kita tuh ada tempat gitu untuk untuk persiapan. Oh iya, aku gagal, aku sedih, aku harus bangkit lagi. Itu harus ada. Jadi tidak boleh kakak misalnya, aku kayaknya berhasil nih. Masuk ke SMA favorit, kakak kan bener lagi masuk SMA favorit tuh, ya kan? Terus ternyata dilala ya, mudah-mudahan enggak ya. Kemudian kakak gagal. Nah, harapan-harapan yang setinggi langit itu jika tidak diimbangi dengan pengetahuan, kemudian berharap berlebihan, itu biasanya menyebabkan perasaan sedih yang berlebihan. Jadi ketika seseorang atau kakak besok berharap sesuatu, juga harus siapkan harus persiapan mengenai kemungkinan untuk gagal. Nah, mungkin itu sih kalau dari Bapak. Tapi berarti benar ya kalau misal pas ke pemilu ada beberapa caleg umumnya gitu, karena harapannya mereka kan besar ya. Biaya pemilu kan ini ya, cukup besar ya biayanya. Jadi harapan mereka untuk menang itu tinggi. Seperti itu sih. Tapi kakak ini ya, hebat juga yang baca seperti itu ya kak ya. Terus bisa terjadi apa aja selain stres, yang dipengaruhi faktor apa saja yang membuat orang mudah stres? Ini adalah bisa terjadi apa saja selain stres gitu loh. Kan umumnya kan kita kan stres ya. Jadi orang hidup itu pasti stres loh kak. Ya, jadi orang hidup itu pasti stres. Nggak mungkin orang nggak hidup itu stres. Jadi stres itu tujuannya adalah untuk memacu kita agar lebih baik. Kalau orang nggak stres, ya manusia itu nggak akan berkembang. Jadi stres pun itu dibutuhkan. Kemudian ada kadar-kadarnya. Ya, jadi tidak bisa tuh kakak dikasih stres terus-terusan tanpa ada keberhasilan, tanpa ada pujian, itu juga tidak bisa. Jadi stres itu harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas. Ya contoh kakak ketika SD, waktu itu kan stresnya kakak belajar ya. Belajar baca A, B, B, C, C gitu kan. Lama-lama kakak bisa baca koran. Nah, di awal kakak baca A, B, B, C, C itu kan kakak stres, disuruh mikir. Ngapalin huruf A, ngapalin huruf B, ngapalin huruf C. Akhirnya kakak bisa baca koran cepat kan, ngikutin film bahasa Inggris bisa cepat. Terus naik berikutnya, kakak harus belajar matematika. Ya kan, yang awalnya 1 tambah 1, berubah ada perkalian, ada pembagian. Kan itu diberikan secara bertahap. Nah, itu namanya stres, Kak. Nah, kalau kita berhasil mengatasi itu, kita akan jauh lebih jadi orang yang baik. Jadi kalau kakak dikasih ujian berhasil, kakak pasti lebih baik, enggak mungkin enggak. Terus kalau gagal gimana? Ya kalau gagal, stop, dievaluasi lagi, belajar lagi. Pokoknya prosesnya itu dinikmati step by step. Nggak perlu iri sama orang lain, nggak perlu. Jadi kakak kemampuannya di mana, kakak lihat, kakak pengen kayak si A, ya kakak belajar. Tiap orang kan beda-beda ya. Itu tadi Papa bilang.
Setiap orang itu harus kenal dirinya sendiri. Jangan selalu nyontoh orang lain. Itu biasanya kalau bisa menguasai itu, umumnya dia akan jadi orang yang sukses, kuat, dan sehat mental. Mungkin gitu sih. Ada lagi? Berarti stres itu dari anak-anak sampai dewasa ada ya? Ada. Stres itu muncul bahkan mulai dari bayi lahir sampai kita menuju kematian, itu stres itu selalu ada. Hanya derajatnya beda-beda. Kalau waktu anak lahir, tadi Papa bilang ya, anak kecil, bayi lahir, itu dia cari air susu ibunya, terus belajar dan sebagainya, sampai pada akhirnya kalau nanti SD belajar baca, SMP belajar nyari SMA yang baik, SMA pengen dapat cita-cita yang baik, nanti udah dapat cita-citanya pengen bekerja yang baik, sampai pada akhirnya kalau kita sakit suatu saat nanti, ya kita berusaha untuk sembuh dari sakit itu, yaitu namanya stres ya, selalu seperti itu. Jadi kita dituntut harus bisa beradaptasi dan belajar dari pengalaman selama kita berkembang, selama kita tumbuh dan berkembang. Pengaruh faktor-faktor apa aja yang bisa membuat orang jadi lebih mudah stres? Tadi Papa kan tadi udah jelasin ya. Tadi itu faktor-faktornya banyak ya. Paling ada yang dari faktor turunan. Kakak pernah dengar nggak sih? Kalau orang tuanya sakit gula, anaknya sakit gula. Iya. Nah, sama orang stres juga gitu. Ketika orang tuanya gampang stres, diduga anaknya juga gampang stres. Nah, terus kemudian kalau misalnya kakak ini belum mampu belajar di kedokteran, terus kakak disuruh masuk kuliah kedokteran, kakak tentunya kesulitan toh. Iya. Kalau itu diterus-terusin, ya kakak bisa jadi stres yang berlebihan. Gitu. Jadi konsep stres itu memang unik, jadi luas Kak. Jadi banyak faktor yang menyebabkan orang itu bisa tidak mampu menghadapi stres yang berlebihan. Gitu. Oke, mungkin udah ya pertanyaannya. Oke, semoga untuk video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini, subscribe channel ini, and dadah.